Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya selaku moderator pada malam ini. Pada kali ini kita akan membahas mengenai manajemen compensation. Perkenalkan dulu saya Liza Olivia sebagai pembawa acara pada malam ini dan ada Kak Nabila dan ada Kak Ferdi. Baiklah, langsung saja ya kita ke pertanyaan yang pertama. Kepada Kak Perdi. Di dalam rencana insentif jangka pendek ada carryover dan kompensasi ditunda. Bisa Kak Ferdi jelaskan mengenai rencana insentif jangka pendek dan kompensasi ditunda. Terima kasih kepada Kak Liza. Pertanyaannya tadi, di dalam rencana jangka pendek itu ada carryover dan kompensasi ditunda. Kak Liza minta tolong menjelaskan apa itu carryover dan kompensasi ditunda. Carryover bukannya membayar jumlah total dalam kantong bonus. Rencana ini memperbolehkan Dilakukannya karya pertahunan dilakukannya karya pertahunan atas sebagian dari jumlah yang ditentukan oleh rumus. Setiap setiap tahun komite dari Dewan Komisaris memutuskan seberapa besar yang akan ditambah ke carryover atau seberapa besar akumulasi carryover yang akan digunakan jika bonus ternyata terlalu rendah. Metode ini menawarkan dua keuntungan. Yang pertama yaitu metode ini lebih fleksibel karena pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh suatu rumus dan Dewan Komisaris dapat menggunakan penilaian mereka sendiri. Yang kedua, metode ini dapat mengurangi besarnya fluktuasi yang terjadi ketika pembayaran bonus hanya didasarkan pada jumlah yang dihasilkan dari rumus yang dihitung setiap tahunnya. Kerugian dari metode ini adalah bahwa bonus kurang berhubungan secara langsung dengan kinerja saat ini. Kedua tadi ada kompensasi ditunda ya Kak. Dalam sistem ini, bagian eksekutif hanya menerima seperlima dari bonus mereka di tahun di tahun di mana bonus tersebut diperoleh. 4/5 sisanya dibayar merata selama 4 tahun ke depan. Metode pembayaran ini menawarkan beberapa keunggulan-keunggulan sebagai berikut, Kak. Yang pertama, manajer dapat mengestimasi dengan akurasi yang cukup besar pendapatan tunai mereka untuk tahun yang akan mendatang. Yang kedua, ada pembayaran yang ditunda meratakan pendapatan cash manager karena dampak pergeseran musiman dalam laba akan dirata-ratakan dalam pembayaran tunai, Kak. Ya, selanjutnya ada seorang manajer yang pensiun akan terus menerima pembayaran untuk sejumlah tahun. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan penghasilan pensiun, tapi juga memberikan keuntungan pajak karena tarif pajak setelah pensiun mungkin lebih rendah daripada tarif pajak semasa kerja, Kak. Selanjutnya, yang keempat adalah kerangka waktu penundaan, pendorongan pada pengambil keputusan untuk berpikir secara jangka panjang, Kak. Adapun kerugian dari rencana bonus ditunda adalah rencana ini tidak dapat membuat jumlah yang ditunda menjadi tersedia bagi eksekutif di tahun tersebut di, di tahun angka tersebut diperoleh, Kak. Begitu, Kak Liza. Baik, terima kasih kepada Kak Perdi. Nah, sini kita sudah mengetahui bahwa rencana insentif jangka pendek yang carryover itu ada menawarkan metode dua keuntungan. Yang pertama itu metode yang lebih simple, fleksibel, karena pembayaran tidak ditentukan secara otomatis oleh suatu rumus dan dewan komisar. Dapat menggunakan penilaian mereka. Yang kedua, metode ini dapat mengurangi besarnya fluktuasi yang terjadi ketika pembayaran bonus hanya didasarkan pada jumlah yang dihasilkan dari rumus yang dihitung setiap tahunnya. Adapun kerugian dari metode ini yang sudah dijelaskan Kak Perdi tadi, bahwa bonus kurang berhubungan secara langsung dengan kinerja pada saat ini. Selanjutnya ada kompensasi ditunda. Adapun metode pembayaran mengenai kompensasi ditunda ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu manajer dapat mengestimasikan dengan akurasi yang cukup besar pendapatan tunai
mereka untuk tahun mendatang. Yang kedua itu pembayaran yang ditunda meratakan pendapatan cash manager karena dampak pergeseran musiman dalam laba akan diratakan dalam pembayaran tunai. Nah, adapun kerugian dari kompensasi ditunda ini dari rencana bonus ditunda ini yaitu rencana ini tidak dapat membuat jumlah yang ditunda menjadi tersedia bagi eksekutif di tahun bonus tersebut diperoleh. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Eh, Kepada Kak Nabila, bisa tolong jelaskan perbedaan opsi saham dan saham pantom. Baik, terima kasih Kak Liza. Berikut saya akan menjelaskan perbedaan opsi saham dan saham fantom. Opsi saham adalah hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan atau tanggal pelaksanaan, pada harga yang telah disetujui pada tanggal pemberian opsi. Sedangkan rencana saham fantom memberikan kepada manajer sejumlah saham dengan tujuan pembukuan saja. Di akhir periode, katakanlah 5 tahun, eksekutif ini akan berhak untuk menerima suatu penghargaan yang setara dengan apresiasi di nilai pasar dari saham tersebut sejak tanggal penghargaan. Penghargaan dapat berbentuk uang tunai, lembar saham, atau keduanya. Tidak seperti opsi saham, suatu rencana saham fantom tidak memiliki biaya transaksi. Beberapa rencana opsi saham mengharuskan manajer untuk menyimpan saham tersebut selama periode waktu tertentu setelah dibeli. Ini melibatkan suatu resiko penurunan dalam harga pasar serta biaya bunga yang terkait dengan penyimpanan saham. Resiko dan biaya-biaya ini tidak dapat direncanakan saham fantom. Baik, terima kasih kepada Kak Nabila. Jadi, perbedaan dari opsi saham dan saham pantom ini, kalau opsi saham yaitu hak untuk membeli sejumlah lembar saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa depan atau tanggal pelaksanaan, pada harga yang telah disetujui dan pada tanggal pemberian opsi. Sedangkan rencana saham pantom ini memberikan kepada manajer sejumlah saham dengan tujuan pembukuan saja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga kepada Kak Perdi. Tolong jelaskan bagaimana hubungan kompensasi terhadap kinerja manajer. Terima kasih kepada Kak Liza. Bagaimana hubungan kompensasi terhadap kinerja manajer ya Kak? Kompensasi itu bertujuan supaya manajer termotivasi untuk mencapai target atau sasaran perusahaan yang sudah ditetapkan sebelumnya, Kak. Atau supaya manajer termotivasi untuk memberikan kinerja-kinerja yang sebaik mungkin. Untuk berkontribusi terhadap profitabilitas perusahaan dengan adanya kompensasi ini, Kak, manajer dan karyawan diharapkan akan menghasilkan yang lebih berkualitas demi tercapainya tujuan dan sasaran dari satu perusahaan. Baiklah, terima kasih Pak Kak Perdi. Nah, kita sudah mengetahui mengenai hubungan kompensasi terhadap kinerja manajer itu. Nah, dengan adanya kompensasi, manajer dan karyawan diharapkan akan menghasilkan kinerja yang lebih berkualitas demi tercapainya tujuan dan sasaran dari perusahaan. Baik, yang pertanyaan keempat kepada Kak Nabila. Bisa tolong jelaskan bagaimana insentif untuk pejabat korporat? Baik, jadi setiap pejabat korporat kecuali CEO bertanggung jawab sebagian atas kinerja keseluruhan perusahaan. Para pejabat ini dimotivasi dan berhak untuk menerima suatu bonus untuk kinerja yang baik. Tetapi sebagian kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing dari mereka tidak dapat diukur untuk menstimulasi motivasi. CEO biasanya mendasarkan penghargaan pada penilaian terhadap kinerja masing-masing orang. Penilaian ini tentu saja bersifat subjektif. Adapun kompensasi CEO biasanya didiskusikan oleh Komite Kompensasi Dewan Komisaris setelah CEO mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi bawahannya. Sikap umum CEO terhadap presentasi sesuai untuk kompensasi intensif di suatu tahun sangatlah jelas dari presentasi ini.
Baiklah, terima kasih kepada Kak Nabila. Nah, pada insentif untuk pejabat korporat ini berhak untuk menerima suatu bonus untuk kinerja yang baik. Tetapi ada sebagian kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing dari mereka tidak dapat diukur. Nah, adapun kompensasi CEO ini eh, setelah CEO mempresentasikan rekomendasi untuk kompensasi di bawahnya. Adapun persentasenya yang sesuai untuk kompensasi insentif di suatu tahun sangatlah jelas dari persentase ini. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima kepada Kak Perdi. Satu menjelaskan mengenai jenis insentif. Terima kasih pada Kak Liza. Ada beberapa jenis intensif. Biasanya intensif ini bersifat keuangan, sementara intensif lainnya bersifat psikologis dan sosial. Intensif keuangan mencakup yang pertama ada kenaikan gaji, bonus, tunjangan, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sementara untuk intensif psikologis dan sosial meliputi kemungkinan promosi, tambahan, tambahan tanggung jawab atau otonomi yang lebih besar, lokasi geografis yang lebih baik, dan pengakuan, Kak. Nah, jadi jenis-jenis insentif itu ada yang berdasarkan bersifat keuangan. Insentif keuangan ini ada 4 jenis, yaitu insentif kenaikan gaji, bonus, tunjangan, dan fasilitas. Yang sudah dijelaskan Kak Ferdi tadi. Ya, dan insentif psikologis dan sosial ini ada 5 jenis. Yang pertama kemungkinan promosi, yang kedua tambahan tanggung jawab, yang ketiga otonomi yang lebih besar, dan keempat lokasi geografis yang lebih baik, dan yang kelima ada pengakuan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Kepada Kak Nabila, jelaskan mengenai ukuran bonus relatif terhadap gaji. Baik, jadi ada dua paham pemikiran mengenai cara untuk membaurkan penghargaan tetap atau gaji dan tunjangan dengan penghargaan variabel dalam total kompensasi manajer. Paham yang satu menyatakan bahwa perusahaan merekrut orang-orang yang baik, membayarnya dengan baik, dan kemudian mengharapkan kinerja yang baik. Perusahaan yang menganut paham ini menekan pada gaji dan bukan bonus insentif. Hal ini disebut dengan sistem pembayaran tetap. Paham yang lainnya menerapkan pembayaran berdasarkan kinerja, di mana perusahaan merekrut orang-orang yang baik, mengharapkan kinerja yang baik, dan membayar mereka dengan baik jika kinerja mereka benar-benar baik. Baik, terima kasih kepada Kak Nabila yang sudah menjelaskan mengenai ukuran bonus relatif terhadap gaji. Nah, ada dua paham pemikiran mengenai cara untuk membaurkan penghargaan tetap gaji dan tunjangan dengan penghargaan variabel dalam total kompensasi manajer. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ke-7 pada Kak Perdi. Bagaimana dengan dasar bonus insentif seorang manajer? Bisa ditolong jelaskan? Dasar bonus intensif seorang manajer ini, Kak. Bonus intensif seorang manajer unit bisnis dapat didasarkan hanya pada total laba korporat atau pada laba unit bisnis atau campuran keduanya, Kak. Salah satu argumen untuk mengaitkan bonus ke kinerja unit adalah bahwa keputusan dan tindakan manajer tersebut lebih berdampak secara langsung pada unitnya sendiri, bukan pada unit bisnis yang lainnya, Kak. Baiklah, terima kasih kepada Kak Perdi. Di sini kita sudah mengetahui bagaimana dengan dasar bonus insentif seorang manajer. Bonus insentif seorang manajer ini dapat didasarkan hanya pada total laba corporate atau pada laba unit bisnis atau campuran keduanya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan ke-8 kepada Kak Nabila. Bagaimana dengan kriteria kinerja dan bagaimana tolak ukur untuk perbandingannya? Bisa tolong jelaskan Kak Nabila ya? Baiklah, jika unit bisnis tersebut adalah suatu pusat laba,
memilih kriteria keuangan dapat mencakup margin kontribusi, laba langsung unit bisnis, laba unit bisnis yang dapat dikendalikan, laba sebelum pajak, dan laba bersih. Jika unit tersebut adalah pusat investasi, maka keputusan perlu dibuat 3 area. Yang pertama ada definisi laba, yang kedua definisi investasi, dan yang ketiga pilihan antara tingkat pengembalian atas investasi dan IFA. Lalu untuk tolak ukur perbandingan, jika kinerja seorang manajer unit bisnis dapat dinilai dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran laba, kinerja masa lalu, atau kinerja pesaing praktik yang umum adalah mengevaluasi manajer unit bisnis terhadap anggaran laba. Karena terima kasih kepada Kak Nabila. Sini saya tak mengetahui bagaimana kriteria kinerja dan tolak ukur untuk perbandingannya. Kriteria ke kinerja dan tolak ukur untuk perbandingan adalah pusat investasi. Maka keputusan perlu dibuat di 3 area. Yang pertama itu ada definisi laba, yang kedua ada definisi investasi, dan yang ketiga pilihan antara tingkat pengembalian atas investasi dan IFA. Nah, untuk tolak ukur perbandingannya yang sudah dijelaskan Kak Nabila tadi, jika seorang manajer unit bisnis dapat dinilai dengan membandingkan hasil aktual dengan anggaran laba. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir kepada Kak Perdi. Jelaskan terkait pendekatan penentuan bonus. Terima kasih kepada Kak Liza atas pertanyaannya. Terkait dengan pendekatan penentuan bonus ya Kak. Penghargaan bonus untuk manajer unit bisnis dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yang ketat, seperti presentasi dari laba operasional bisnis atau dengan penilaian yang murni subjektif atas dasar manajer tersebut, Kak. Atau dengan suatu gabungan di antara keduanya, hanya mengendalikan pada rumus yang objektif memiliki beberapa keuntungan yang jelas, Kak. Baiklah, terima kasih kepada Kak Perdi. Sini kita sudah mengetahui pendekatan penentuan bonus itu menggunakan rumus yang ketat. Ya, misalnya seperti presentasi dari laba, operasi unit bisnis, atau dengan penilaian murni subjektif atau oleh atasan manajer tersebut, atau dengan suatu gabungan antara keduanya. Baiklah, itulah pertemuan kita pada malam ini membahas mengenai manajemen compensation. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.